uang membayang-bayangi proses pemungutan suara. Lalu bagaimana kesiapan Badan Pengawas Pemilu mengantisipasi hal itu? Kita akan berbincang dengan Ketua Bawaslu, ada Pak Muhammad. Selamat malam, Pak Muhammad. Selamat malam. Ya, Pak Muhammad, terkait bagaimana pengawasan terhadap tahapan pemilu hingga saat ini, apa sih yang paling banyak temuan dari Bawaslu terkait pelanggaran-pelanggaran hingga saat ini, Pak Muhammad? Kalau kita mengevaluasi sampai dengan H-1 ya, beberapa hal yang telah kami tindak lanjuti adalah terkait dengan pelanggaran kampanye dan pelanggaran di masa tenang ya. Kita berharap masa tenang ini benar-benar dijadikan sebagai masa atau masa jeda bagi pemilih yang akan menentukan pilihannya esok hari ya. Partai politik sudah cukup waktunya untuk melakukan kampanye ya, baik terbuka maupun tertutup. Maka sekarang waktunya memberikan kesempatan bagi masyarakat, bagi pemilih untuk benar-benar bisa memikirkan, untuk benar-benar bisa mengevaluasi siapa gerangan yang akan dipilih esok hari ya. Kita masih menemukan ada beberapa alat peraga ya dan indikasi money politik yang terjadi, dan itu karena sifatnya pemilu ini adalah menggunakan hukum khusus, maka penanganannya juga tentu harus cepat karena dia terkait dengan tahapan-tahapan pemilu selanjutnya. Ya, Pak Muhammad, terkait dengan indikasi money politik ini, apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu dan jaminan apa Pak kalau memang bisa mengantisipasi atau bisa meminimalisir money politik? Money politik adalah kejahatan pemilu yang paling ekstrim ya, dan dalam Undang-Undang 8 kita ditegaskan money politik itu adalah pelanggaran pidana pemilu. Saya kira kami terus berkoordinasi dengan kepolisian melalui Sentra Penegakan Hukum Pidana Pemilu atau Sentra Gakumdu, bahwa setiap money politik itu kita tidak memberikan toleransi atau toleransi apapun. Kita pasti menindak dengan tegas, dan terbukti Mabes Polri dan jajaran Polda dan seluruh Indonesia yang sudah menemukan indikasi atau pelanggaran money politik itu sudah merespon dalam bentuk Sentra Gakumdu. Ya. Pak Muhammad, kita ketahui ada kasus yang cukup menghebohkan, bagaimana uang ratusan juta ditemukan. Kita belum tahu ini untuk apa. Apakah Bawaslu punya data atau informasi terkait hal ini? Ya, kami sudah mendapat update dari Bawaslu daerah bahwa hal ini sudah dalam proses penyidikan kepolisian. Penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat bahwa terkait dengan dugaan pidana pemilu itu ada wilayah di mana Bawaslu tidak segera serta-merta bisa mengeksekusi. Tetapi ada proses pengkajian, ada proses pengklarifikasian, ada proses pencermatan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan dalam forum Sentra Gakumdu. Ini tentu tidak bisa dibiarkan ya. Modusnya sementara dicermati oleh pihak kepolisian melalui Sentra Gakumdu. Ya, Pak Muhammad, tapi kan kita tahu ini money politik ini adalah satu modus atau tindakan pelanggaran kejahatan pemilu yang sangat susah untuk dibuktikan. Lalu apa jaminannya kalau Bawaslu memang akan bisa menindaklanjuti? Karena kita ketahui sampai sekarang untuk yang kasus di Gunung Kidul ada kesulitan dari pihak kepolisian untuk membuktikannya. Ya, itulah kerja-kerja kepolisian dan Bawaslu tentu akan bersinergi untuk membuktikan ya. Kesulitan kita memang terkait pada pertama adalah saksi. Karena kalau kita melihat sebagian masyarakat kita itu berkenan melaporkan, tapi ketika akan diklarifikasi kadang-kadang tidak berkenan ya, atau kemudian menganggap ini sebuah proses yang panjang atau melelahkan, sehingga kemudian kalau saksi tidak bisa melaporkan secara lengkap atau alat bukti tidak cukup, ya memang ada kesulitan bagi pihak kepolisian untuk memproses sebagai sebuah pidana pemilu. Tapi bagi kami dengan kerjasama melalui Sentra Gakumdu ini ya tentu kita berkewajiban untuk mendorong supaya ini bisa sampai ke pengadilan gitu. Ya. Pak Muhammad, hingga saat ini apa rekomendasi sanksi yang sudah diberikan kepada perorangan ataupun partai yang melanggar hingga saat ini apa, Pak Muhammad? Apakah sudah dikeluarkan rekomendasi dari Bawaslu? Ya, kalau kita lihat pelanggaran dari caleg atau partai, tentu kita menggunakan undang-undang pemilu kita ya, bahwa Bawaslu memberikan rekomendasi terhadap derajat pelanggaran caleg atau partai politik. Misalnya pelanggaran di kampanye kemarin ya, kita sudah merekomendasi ada satu partai yang tidak memenuhi syarat dalam pengertian pelibatan misalnya warga negara yang tidak memenuhi syarat, ya kita rekomendasi untuk diberikan sanksi dan KPU sudah memberikan sanksi berupa peringatan. Kemudian pelanggaran-pelanggaran lain ya kita tindak sesuai dengan derajat atau tipe-tipe pelanggarannya ya. Sekali lagi penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sangat ketat waktunya, sehingga kita mendelegasikan sesuatu yang terjadi atau lokus pelanggaran itu di daerah, maka kita mendorong Bawaslu daerah untuk menyelesaikan.
Ya, Pak Muhammad, kita tahu ini selain serangan fajar, ini ada kemungkinan pelanggaran yang paling krusial juga adalah pasca pemilihan, mulai pengawalan surat dari TPS hingga penghitungan akhir. Nah, apa yang akan dilakukan untuk menjaga ini tetap bersih dan terhindar dari kecurangan-kecurangan? Sangat saya setuju bahwa proses yang paling krusial menurut Bawaslu adalah pasca tanggal 9 April, yaitu proses pergerakan kotak suara atau proses rekapitulasi. Kalau di TPS kami optimis ya, dengan tidak mensimplikasi masalah, itu pelanggarannya minimalis lah istilah kami. Karena di TPS itu akan hadir masyarakat secara langsung menyaksikan proses-proses itu, ada pemantau, ada pengawas pemilu, ada teman-teman media massa. Tetapi yang paling krusial dan harusnya menjadi cermatan kita bersama adalah proses rekapitulasi. Bukankah proses jual beli suara yang terjadi di 2009 itu terjadi pada tingkatan ini? Nah, proses rekapitulasi dalam cermatan Bawaslu yang paling parah dan berpotensi rawan pelanggaran adalah pada tingkat desa dan kecamatan. Di sini pengaruh elit lokal, ya namanya camat, bupati, gubernur, kepala desa itu sangat kuat kepada penyelenggara pemilu, maka mau tidak mau ini harus menjadi perhatian serius. Itu sudah diantisipasi belum Pak Muhammad? Karena kita tahu sangat gampang untuk memobilisasi warga di tingkat akar rumput ya, di desa-desa itu mereka kan sangat manut, sangat ngikut dengan ketua RT-nya, dengan palurahnya. Sudah diantisipasi belum untuk yang hal-hal? Sudah, kita mengantisipasi bahwa terhadap daerah-daerah atau caleg-caleg yang punya hubungan langsung atau tidak langsung dengan kekuasaan lokal atau elit lokal, maka derajat strategi pengawasan kita itu 3 kali lebih serius, 3 kali lebih ketat daripada mereka yang tidak punya hubungan dengan elit lokal. Maka mau tidak mau strategi pengawasan kita juga akan lebih ketat, lebih kencang terhadap caleg-caleg atau daerah-daerah yang kita tahu di situ ada keluarga atau kerabat kepala daerah yang menjadi peserta pemilu. Baik. Ya, baik. Terakhir Pak Muhammad, tentang himbauan bagi masyarakat untuk pelaksanaan pencoblosan nanti. Ya, saya kira 9 April ini adalah hajatan bersama ya. Saya ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pemilu kita tanggal 9 April, khususnya menyukseskan pengawasan pemilu. Kalau kita memberikan amanah ini, tanggung jawab ini hanya kepada Bawaslu, kita tentu tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, dengan kesadaran kolektif, saya ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat, apapun profesi kita, ini adalah tanggung jawab bersama. Paling tidak kita memastikan proses itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih Pak Muhammad atas waktunya di Kabar Petang hari ini, dan mudah-mudahan kita berharap berjalan dengan lancar, berkurang serangan fajar dan juga pengawalan setelah pemilihan besok ya. Selamat malam Pak Muhammad. Baik, dan Kabar Petang Mas